Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan waktu luang, nikmat dimudahkan dalam menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesuksesan yang sebenarnya adalah tatkala seorang hamba dijauhkan dari api neraka lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia tiada lain adalah kesenangan yang menipu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita bahwasannya kesuksesan yang sebenarnya itu bukanlah dalam kehidupan dunia ini, karena dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini sifatnya fana. Kita semua akan mati meninggalkan dunia ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Siapapun dia, tidak mungkin ada orang yang akan kekal di atas muka bumi ini. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya yang mulia, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan menjadi mayat dan semua mereka juga akan menjadi mayat. Semua kita akan meninggalkan dunia ini. Semua kita akan kembali kepada Allah. Semua kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mengetahui bahwasannya kehidupan dunia ini hanyalah sementara, maka hendaknya kita meyakini bahwasannya kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika kita sudah menapakkan kaki kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kita akan mendapatkan surga kecuali dengan ilmu dan amal. Kita berilmu bagaimana jalan yang harus kita tempuh untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berilmu bagaimana kita menghindari sesuatu yang menjerumuskan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan
dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Siapapun kita yang ingin dimudahkan menuju surganya Allah, hendaknya kita menuntut ilmu. Lalu ilmu apakah yang dimaksud di sini? Tentunya ilmu agama. Karena tidak mungkin kita dapatkan dalam ilmu dunia jalan-jalan menuju surga. Tidak mungkin kita dapatkan dalam ilmu dunia apa saja yang Allah ridho dan apa saja yang Allah benci. Tidak mungkin kita dapatkan dalam ilmu dunia sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram. Semuanya hanya terdapat dalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Agama Allah itulah ilmu yang paling mulia. Ilmu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kita. Demi Allah, tidak mungkin manusia akan bahagia tanpa ilmu agama yang Allah turunkan kepadanya. Tidak mungkin beres urusan manusia tanpa ilmu agama yang Allah turunkan kepadanya. Sebatas kecerdasan atau kepintaran tentang ilmu dunia saja, itu sama sekali tidak akan menimbulkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Karena betapa banyak orang-orang yang diberikan kecerdasan atau kepintaran oleh Allah Subhanahu wa taala, justru mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Namun ketika seorang hamba dekat dengan Rabb-Nya, memahami tentang syariat-syariatnya, dan dia berusaha untuk mengenal nama-nama dan sifatnya, maka dia akan menjadi hamba yang terbimbing dalam hidupnya, yang menjadi baik akhlaknya, yang senantiasa ia harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat naif ketika ada seseorang yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang candu agama itu adalah sesuatu yang tercela. Apakah ini ucapan orang-orang yang beriman kepada Allah? Apakah ini ucapan orang-orang yang mengharapkan surganya Allah? Tentunya tidak. Kalaulah dia menghadapkan Allah dan kehidupan akhirat, dia pasti akan mendalami ilmu agama ini dengan sungguh-sungguh. Maka inilah agama kita. Kita pelajari baik-baik, maka kita akan dapatkan betapa agungnya agama ini. Betapa agama ini bersifat universal. Agama ini telah menjelaskan segala sesuatunya, baik dari hal kecil maupun dengan hal besar. Dalam hal buang air saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan kepada kita, apalagi dengan masalah-masalah yang lebih besar. Maka jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah agama kita. Agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun terkadang dunia ini seringkali menipu kita. Terkadang dengan kenikmatan dunia yang sedikit kita rasakan, kita merasa bahwasannya kita akan hidup di dunia ini selama-lamanya. Dunia ini membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini membuat kita lalai dari kehidupan akhirat. Dunia ini membuat kita lalai dari tujuan diciptakannya manusia. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Dan kehidupan dunia itu tiada lain adalah kesenangan yang menipu. Menipu dari Allah, menipu dari kehidupan akhirat, menipu dari tujuan sebenarnya manusia itu diciptakan. Memang benar Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini untuk manusia. Akan tetapi Allah tidak menciptakan manusia untuk mencari dunia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk satu tujuan yang mulia, yaitu beribadah dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Fata'ala Allahal malikul haq." Apakah kalian mengira bahwasannya kalian diciptakan begitu saja dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang hak. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu an yutraka suda?" Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan hidup begitu saja? Kata Imam Syafi'i, tidak diberikan perintah atau tidak diberikan larangan. Maka jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah agama yang harus kita peluk. Inilah akidah yang harus kita yakini, bahwasannya kita semua akan meninggalkan dunia ini, bahwasannya kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban selama hidup kita di dunia ini. Maka persiapkanlah diri kita untuk hari tersebut, persiapkanlah bekal terbaik untuk hari tersebut, karena hari itu adalah hari yang sangat besar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.